Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembahasan evaluasi pendek yang kedua. Saya lihat secara umum sebenarnya ada banyak mahasiswa yang mengalami peningkatan dari segi nilai, banyak yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Cuman memang dari sini sendiri kemarin ternyata setelah saya cek ada satu soal yang ternyata saya salah memasukkan simbol gitu ya. Gak apa-apa, biar jadi bonus aja. Tetap nanti perhitungan akhir bisa ditambahkan poinnya dengan yang soal yang saya salah cetak itu tadi. Baik, yang pertama ini untuk question 1. Anda diberikan proposisi berikut, ada PQR. Yang ditanyakan adalah bentuk simbolik negasi P maka negasi R jika diubah ke dalam bentuk kalimat adalah jika saya tidak menyelesaikan ujian akhir maka saya tidak memperoleh ijazah. Yang ini tinggal mencocokkan dengan yang di atasnya ya. Tentu yang ini jawabannya adalah benar, true yang ini. Nomor 2. Masih dengan contoh proposisi yang sama. Kalau saya punya kalimat ke bentuk simbolik sekarang. Saya menyelesaikan kuliah merupakan syarat cukup untuk memperoleh ijazah. Nah, kalimat ini jika diubah ke dalam bentuk simbolik adalah R maka P. Saya menyelesaikan kuliah merupakan syarat cukup untuk memperoleh ijazah. Dari sini saja kita sudah lihat ya bahwa saya menyelesaikan kuliah itu kan untuk proposisi Q, sedangkan di sini kan nggak ada Q-nya, berarti otomatis di sini dia bernilai salah gitu ya. Nggak usah repot-repot lihat ke ini list translate dulu karena ternyata dia proposisinya nggak cocok. Terus pertanyaan ketiga. Pada kalimat majemuk yang mengandung disjungsi eksklusif, jika kedua klausa bernilai benar, maka kalimat majemuk juga bernilai benar. Yang ini jawabnya jelas adalah salah. Kenapa? Karena yang namanya disjungsi eksklusif maunya benernya hanya salah satu saja. Jadi jawabnya salah ya. Ini banyak yang benar kok. Jawabannya teman-teman banyak yang benar di poin pertanyaan ketiga tadi. Pertanyaan keempat, pada kalimat majemuk yang mengandung biimplikasi, jika klausa pertama bernilai benar dan klausa kedua bernilai salah, maka kalimat majemuk tersebut bernilai benar. Benar atau salah pernyataan di atas? Salah ya, karena kalau biimplikasi itu maunya sama-sama benar atau sama-sama salah. Itu yang bernilai benar ya, lainnya bernilai salah gitu. Jadi kalau yang depan benar, yang belakang salah, itu harusnya dia di sini bernilai salah gitu. Jadi pernyataan ini secara umum dia tidak benar. Next, pertanyaan kelima. Pada kalimat majemuk yang mengandung implikasi, jika klausa pertama bernilai salah, maka apapun nilai dari klausa kedua, kalimat majemuk tersebut akan bernilai benar. Berarti ini maksudnya kalimat yang depan, klausa pertama itu bernilai salah. Jadi kemungkinannya berarti ada dua, bisa S maka B, atau kemungkinan yang kedua adalah S maka S. Nah, S maka B dalam implikasi dia bernilai benar. S maka S dalam implikasi juga tetap bernilai benar. Berarti kalau klausa pertamanya bernilai salah, apapun nilai dari klausa kedua memang dia akan bernilai benar. Karena implikasi itu baru akan bernilai salah ketika klausa pertamanya benar, klausa keduanya bernilai salah, ya kan? Sehingga di sini ini nomor 5 jawabnya adalah true, benar. Next, nomor 6, pada kalimat majemuk yang mengandung implikasi, jika kedua klausa bernilai benar, maka kalimat majemuk juga akan bernilai benar meskipun kedua klausa tersebut tidak saling berkaitan. Jelas ini bernilai benar karena dalam hukum logika implikasi dan biimplikasi dan juga yang lainnya operatornya, kita tidak menilai kaitannya tapi menilai premis-premisnya atau menilai setiap komponennya, proposisinya itu nilainya benar atau salah gitu. Yang menyimak penjelasan part 1
video pertemuan ketiga part 1, mestinya jawabannya harus benar ini di sini ya. Kalau menyimak. Next, nomor 7. Diberikan proposisi PQR seperti ini. Hati-hati. Nyatakan bentuk proposisi majemuk berikut dalam bentuk simbolik. Jika A dan B sejajar, maka mereka tidak berpotongan. Jika A dan B sejajar, Q, maka mereka tidak berpotongan. Q maka R. Jelas ya? Nah, jawabannya adalah Q maka R. Next. Untuk nomor 8, proposisinya masih sama, kemudian kalimat yang berbeda. Garis A dan B berpotongan kecuali jika mereka sejajar. Nah, ini harus hati-hati karena ini banyak yang ditanyain juga nih sama teman-teman. Bu, saya belum paham yang bagian kecuali jika. Nah, sekarang perhatikan ya, kalau kalimat kalimat translate untuk implikasi itu ada contohnya seperti ini. Nah, kalau bentuknya itu P maka Q, artinya P di depan, Q di belakang, maka kalau kita ubah ke dalam bentuk kecuali jika, itu bunyinya Q-nya di depan. Q kecuali jika tidak P. Jadi, kalau mau diubah kayak gini nih, ini kan ada panah, yang belakang kan Q. Kalau P maka Q, P di depan, Q di belakang. Kalau diubah ke dalam bentuk kalimat, Q-nya taruh depan. Kemudian disambung dengan kata kecuali jika, kemudian disambung dengan kata tidak atau negasi atau bukan P. Jadi P-nya di belakang. Berarti kalau kita punya kalimat yang strukturnya seperti ini, mestinya ketika diubah ke dalam bentuk simbolik kita akan ikut patokan ini. Jadi yang depan sebelum kata kecuali jika ini ya, yang depan itu akan memenuhi posisi yang belakang. Nah, sedangkan yang akan duduk di depan itu diperoleh dari sini. Tapi harus ada kebalikannya. Kalau di sini tidak P, berarti di sininya ternyata masuknya adalah P. Berarti kalau di belakang kata jika ini, di belakang kata kecuali jika ini ternyata enggak ada negasinya atau enggak ada tidaknya, berarti ketika di sini dia harus dikasih negasi supaya nilainya tetap. Gitu. Jadi tinggal membalik saja. Kita kembali ke soal. Garis A dan B berpotongan. Ingat, yang depan, kalimat depan sebelum kata kecuali jika akan menduduki tempat di belakang. Nah, garis A dan B berpotongan itu adalah lawan dari R ini kan, karena R-nya menyatakan garis A dan B tidak berpotongan. Berarti kalau garis A dan B berpotongan, maka di sini harusnya posisi belakang tanda panah itu akan ditempati oleh negasi R. Ya kan? Karena berlawanan kan. Jadi harusnya ditempati negasi R, maka pilihannya ini. Kalau nggak C ya D ini. Ya kan, yang lain udah gugur nih. Kenapa? Karena kalimat depan ini duduk di belakang. Coba dilihat sekali lagi. Q ini kan ya, P maka Q. Kalau diubah ke dalam bentuk kalimat Q, kecuali jika tidak P ini. Q sini Q, Q sini Q. Sama harusnya. Lah di sini ini kalimatnya garis A dan B berpotongan. Bagaimana caranya supaya sama dengan proposisi yang tersedia? Sedangkan proposisi yang tersedia itu adanya justru tidak berpotongan, ya tinggal dikasih negasi gitu, ya kan? Biar sama kalimatnya. Terus kecuali jika sama ya, kecuali jika ini berarti masuk ke tanda panahnya. Kecuali jika mereka sejajar. Nah, tadi di sini lihat. Sini ini tidak P, berarti kan anggap aja ini negasi P, kebalikan dari P gitu ya. Ternyata kalau masuk ke depan sini ini dia menjadi P. Nah, di sini ini kan dia kan kalimatnya sejajar. Nggak ada kata tidaknya kan? Nah, supaya di sini ini memenuhi hukum ini tadi, memenuhi hukum terjemahan implikasi ini tadi, ini kan di sini harus berkebalikan kan maknanya antara simbolik sama si kalimat ini. Berarti di sini kita tidak bisa langsung menggunakan Q, tapi justru dia menggunakan negasi Q. Kenapa kok simboliknya dikasih negasi Q? Supaya dia menggantikan posisi kata tidak itu tadi.
gitu. Jadi jawabannya adalah ini, D. Negasi Q maka negasi R. Kalau Anda butuh penjelasan lebih lanjut di bagian ini, saya kasih contoh tambahan lagi. Ada di salah satu pertanyaan di ruang diskusi. Silakan cari di sana. Ada beberapa contoh lainnya ya. Jadi kalau masih merasa bingung, di bagian diskusi ada contoh lain. Silakan mampir ke sana ya, sempatkan untuk membaca. Next, pertanyaan nomor 9. Misalkan diberikan proposisi seperti ini, masih sama ya. Terus kalimatnya garis A dan B tidak berpotongan. Berarti jelas ini sama dengan proposisi R. Terus, tetapi mereka tidak sejajar. Tetapi itu menggantikan kata dan, jadi simbolnya adalah konjungsi. Mereka tidak sejajar, berarti negasi Q. Jadi jawabannya adalah R dan negasi Q ini. Jawabannya ya, R dan negasi Q. Nah, oke. Nomor 10. Nah, ini dia nomor 10 ini yang kemarin trouble. Sempat ada beberapa teman yang tanya. Nyatakan proposisi dalam bentuk simbolik. Garis A dan B berpotongan merupakan syarat cukup dan perlu untuk garis A dan B tidak terletak di bidang yang sama. Ini jelas kalimatnya adalah negasi R, karena R-nya kan garis A dan B tidak berpotongan. Berarti yang depan ini adalah negasi R. Kemudian karena di sini ini penghubungnya adalah merupakan syarat cukup dan perlu, atau merupakan syarat cukup dan syarat perlu. Ini kan seharusnya adalah biimplikasi. Saya salah pasang tanda menggunakan implikasi saja. Harusnya biimplikasi ya, harusnya biimplikasi. Andaikan tanda di sini ini biimplikasi, andaikan tanda di sini malah sampai D lagi. Andaikan tanda di sini biimplikasi, berarti yang depan tadi kan negasi R, kemudian yang belakang garis A dan B tidak terletak pada bidang yang sama, berarti negasi P. Maka sebenarnya ini jawabannya adalah D, ini arahnya. Cuman tandanya harusnya biimplikasi karena ini syarat cukup dan syarat perlu. Gitu ya. Salah mestinya. Ya, wis nggak apa-apa. Nanti jadi poin bonus. Oke, soal selanjutnya tinggal 3 nomor. Nomor 11, apabila 0 adalah bilangan genap, maka 0 adalah bilangan netral. Kata apabila itu sama maknanya dengan kata jika, berarti dia adalah suatu implikasi. 0 adalah bilangan genap, maka 0 adalah bilangan netral. Proposisi di atas bernilai benar katanya. Mari kita cek. 0 adalah bilangan genap. Benar ya? 0 bilangan genap. Yang menyimak penjelasan dari awal mesti tahu bahwa saya sudah mengkoreksi bagian ini. 0 dalam kelompok genap ganjil, 0 itu masuk kelompok genap. Tapi dalam kelompok positif negatif, 0 adalah bilangan netral. Jadi yang depan ini dikatakan 0 adalah bilangan genap, dia nilainya adalah benar. Kemudian 0 adalah bilangan netral, ini juga bernilai benar. Nah, implikasi benar maka benar, nilainya tetap benar. Jadi nomor 11 ini benar ya. Kesimpulannya ini kan katanya benar. Ini kita setuju. True. Well, nomor 12. Nomor 12 ini juga sedikit ada ini ya. Harusnya ini kurungnya di sini tuh nggak pakai. Mungkin kalau beberapa nemu ada yang trouble. Harusnya ini memang sin 180 ya. Karena sin X untuk sebarang X di kuadran 2 bernilai positif mengakibatkan sin 180 min X sama dengan sin X. Kata hubungnya adalah mengakibatkan, berarti ini jelas merupakan suatu implikasi. Berarti kita cek kalimat pertama. Sin X untuk sebarang X di kuadran 2 bernilai positif. Benar atau salah? Benar ya, kalau kita dulu diajari di SMA biasanya sem, sin, tan, cos. Jadi di kuadran 1 semua bernilai positif. Di kuadran 2 miliknya kerajaan sin. Jadi sinnya yang positif. Jadi kalimat pertama atau klausa pertamanya benar. Kemudian klausa kedua, sin 180 min X sama dengan sin X. 180 min X itu ada di kuadran 2.
Dan di kuadran 2 sinnya memang bernilai positif. Jadinya di sini sama dengan sin X. Berarti kalimat kedua ini juga benar. Ini memerlukan pengetahuan Anda di bidang trigonometri. Sehingga implikasi ini klausa pertama bernilai benar, klausa kedua juga bernilai benar. Berarti benar maka benar, kesimpulannya adalah benar. Tapi di sini dikatakan proposisi di majmuk di atas bernilai salah. Padahal kan ini tadi benar. Berarti di sini kita jawab false karena kesimpulan kalimat yang ini yang kurang tepat. Padahal kan ini harusnya tadi kan bernilai benar, ya kan? Jawabannya false, nomor 12. Terakhir untuk nomor 13, volume kerucut merupakan sepertiga dari volume tabung dan volume limas merupakan seperempat dari volume kubus. Jadi kata hubungnya adalah dan, berarti dia adalah konjungsi. Tinggal kita cek. Volume kerucut merupakan sepertiga dari volume tabung. Benar, dia pernyataan yang bernilai benar. Kemudian volume limas merupakan seperempat dari volume kubus. Ini salah ya. Apalagi di sini nggak ada keterangannya dia limasnya jenis apa. Limas segi 4K atau limas segi 3K, limas segi 5K. Itu nggak ada keterangannya. Juga kalau secara umum kita anggap volume limas merupakan seperempat volume kubus, dia belum tentu ya. Jadi di sini bukan belum tentu ya, salah. Seharusnya kalau rumus umumnya ya sama, sepertiga. Jadi 5 segi 4 mestinya keterangannya. Kalau 5 segi 4 itu memang volumenya adalah sepertiga dari volume kubus. Asalkan ukuran sisinya sama, sisi perseginya ukurannya sama. Volume kerucut juga merupakan sepertiga dari volume tabung, asalkan tinggi kerucut sama tinggi tabung sama, diameter kerucut sama diameter tabung juga sama. Jadi anggaplah pernyataan pertama ini benar, pernyataan kedua dia bernilai salah. Berarti di sini karena konjungsi tetap dia nilainya adalah salah. Gitu. Jadi demikian pembahasan untuk untuk EP 2 minggu ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.